Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Walid dari kelompok 2. Dikarenakan kemarin saya tidak dapat hadir dalam tatap muka untuk presentasi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil project based learning saya atau kelompok 2 di mata kuliah pajak pertambahan nilai dan penjualan barang mewah. Untuk judulnya, yaitu analisis pemasukan atau penyerahan barang kena pajak BKP atau jasa kena pajak JKP PT Persero Batam. Makalah ini membahas analisis pemasukan dan penyerahan barang kena pajak BKP atau jasa kena pajak JKP di PT Persero Batam. Kami akan menganalisis berbagai aspek terkait perpajakan di kawasan industri Batam, termasuk kebijakan PPN dan strategi untuk memaksimalkan fasilitas bebas pajak. Selanjutnya ini ada profil PT Persero Batam. Mulai dari nama perusahaan, PT Persero Batam, bidang usaha, yakni jasa pengelolaan aset dan pengembangan kawasan industri serta pelabuhan. Dan lokasi yaitu ada di Kota Batam sendiri, di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun sejarah singkat dari PT Persero Batam ialah badan usaha milik negara atau BUMN yang berperan penting dalam pengelolaan kawasan industri dan perdagangan bebas di Batam. Berdiri sejak 1973. Perusahaan ini memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan infrastruktur ekonomi Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPBPB. Berikutnya ini ada model kanvas dari PT Persero Batam. Ini ada elemen atau deskripsi customer segment, yaitu industri manufaktur, logistik, perdagangan, dan pelaku usaha di Batam. Value propositions, penyediaan kawasan industri bebas pajak, layanan pelabuhan, dan logistik. Selanjutnya ada channel, yaitu kerjasama dengan pemerintah, situs web, media sosial, dan relasi bisnis. Selanjutnya itu ada customer relationship atau layanan profesional dan konsultasi bisnis. Berikutnya ada revenue streams, yaitu pendapatan dari sewa lahan, jasa pelabuhan, dan pengelolaan aset. Selanjutnya ada key research, aset kawasan industri, SDM, infrastruktur pelabuhan, dan logistik. Duanya lagi ada key aktif, yaitu ada pengelolaan kawasan industri, penyewaan lahan, dan logistik. Selanjutnya ada key partnership, yaitu pemerintah, investor, pengusaha, dan pelaku logistik. Dan yang terakhir ada cost struktur atau biaya operasional, pemeliharaan infrastruktur, dan pengembangan kawasan. Masuk ke kondisi awal objek PBL. 1. Permasalahan utama. Meskipun Batam memiliki status KPBPB, PT Persero Batam masih menghadapi tantangan terkait kepatuhan terhadap aturan pajak pertambahan nilai atau PPN dalam pemasukan dan penyerahan BKP ataupun JKP. Kedua, ada kondisi usaha. PT Persero Batam memiliki banyak mitra bisnis yang melakukan aktivitas pemasukan barang dari luar negeri dan penyerahan barang ke kawasan Batam. Namun, diperlukan pemahaman lebih mendalam terkait mekanisme perpajakan khusus di kawasan bebas ini.
Adapun tujuan dan sasaran dari PBL, yakni 1. Tujuan PBL memberikan pemahaman tentang mekanisme pemasukan dan penyerahan BKP atau JKP di Batam. Kedua, tujuan PBL membantu PT Persero Batam memaksimalkan fasilitas bebas pajak sesuai aturan yang berlaku. Ketiga, sasaran PBL, yakni manajemen PT Persero Batam. Dan yang terakhir, keempat, sasaran PBL, yaitu pelaku usaha yang beroperasi di kawasan industri di Batam. Masuk ke strategi dan rencana taktis PBL. Jadi, 1. Strategi PBL, edukasi mengenai kebijakan PPN tidak dipungut di Batam. Kedua, strategi PBL, penyusunan panduan praktis tentang pemasukan dan penyerahan BKP atau JKP. Ketiga, renowana taktis, mengidentifikasi permasalahan perpajakan di PT Persero Batam. Keempat, melakukan sosialisasi kebijakan PPN khusus di KPB PB. Dan yang terakhir, menyusun panduan teknis terkait pemasukan dan penyerahan BKP ataupun JKP. Selanjutnya ini rencana pengukuran dan pemantauan PBL. 1. Indikator keberhasilan. Tingkat pemahaman manajemen dan mitra usaha PT Persero Batam tentang kebijakan PPN. Untuk metode, yakni survei evaluasi dan analisis laporan pajak. Selanjutnya ini ada realisasi perencanaan edukasi. 1. Pelaksanaan edukasi. Edukasi melalui seminar dan workshop. Kedua, penyebaran panduan. Penyebaran panduan teknis tentang pemasukan dan penyerahan BKP ataupun JKP. Ketiga, identifikasi stakeholders atau manajemen PT Persero Batam, pelaku usaha, tim PBL. Dan yang terakhir yakni hasil PBL dan rekomendasi. Yaitu 1. Peningkatan pemahaman. Kedua, kepatuhan pajak. Ketiga, keuntungan finansial. Keempat, keuntungan non-finansial. PT Persero Batam perlu meningkatkan sistem informasi akuntansi untuk mendukung konsolidasi data yang kompleks. Pemerintah diharapkan memberikan panduan taktis tambahan untuk perusahaan BUMN terkait penerapan PSAK dalam laporan keuangan konsolidasian. Baik, mungkin sekian dari saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau pengucapan kata saya yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.